Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Obat Pertanian, channel yang membahas mengenai dunia pertanian, itu baik pestisida, fungisida maupun herbisida. Yang baru menemukan channel Obat Pertanian ini, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan notifikasinya agar Obat Pertanian upload video baru, Anda orang pertama yang melihat video Obat Pertanian. Pada kesempatan hari ini ya Sobat Petani, di bulan Oktober ini Obat Pertanian akan membahas mengenai yaitu perlakuan benih yang dari PT BASF Indonesia. Nah ini dia Sobat Petani, maaf ini dengan petugasnya langsung ya Sobat Petani, dengan Bapak Darul Setiawan, Mas Darul, bukan Darul Setiawan, Mas Darul. Nah ini dia ya Sobat Petani yang digunakan untuk pencampuran benih. Ini bisa digunakan pencampuran benih itu baik padi ataupun jagung seperti itu. Nah dengan produk standar top 500 fs ini dari PT BASF Indonesia, ini dengan bahan aktif ya, ini ada 3 bahan aktif yaitu fipronil, metiltiovanat, dan pirakostropin. Nah ini dia ya, ini sudah kita lakukan pencampuran dengan standar top ini. Untuk pencampurannya benih 5 kilo memerlukan berapa ini Bang? 1 botol. Nah, untuk pencampuran benih 5 kilo itu memerlukan standar top ini 1 botol 25 mili. 25 mili. Ini dicampur dengan air dulu ya? Enggak, Langsung ya. Oh ini enggak dicampur air ya sobat-sobat petani, itu langsung dicampur saja dengan benihnya, baik itu jagung maupun benih padi. Seperti ini jadinya ya sobat petani, dicampur menjadi biru atau ya hijau. Biru hijau lah. Nah ini dia, ini pencampuran yang rata dengan standar APD atau standar perusahaan ya. Jadi pakai sarung tangan ya sobat petani, biar enak ngaduknya dan aman bagi kesehatan kita. Nah ini dia. Nah untuk harganya ya sobat petani dimanapun Anda berada, untuk harganya 50.000 ya Bang? Iya. Nah untuk harganya 50.000 rupiah saja, ukuran 25 mili. Ini dia standar top. Nah kegunaan dari standar top ini bisa dijelaskan untuk Mas Darul Setiawan atau Mas Darul. Itu untuk melakukan imunisasi sejak awal dari pembenihan. Untuk melakukan imunisasi dari awal sejak pembenihan. Terus kegunaan yang lain? Yang lain bisa untuk mengendalikan semut di pembenihan, orang jangkrik, sundep nanti, dengan juga untuk pencegahan dini patah leher, resek. Jadi untuk pencegahan baik itu segi penyakit dan hama sejak benih itu dari benih. Jadi pencegahan awal dari benih ya sobat petani, karena di dalam tanah itu sudah ada sebuah berjuta-juta penyakit karena di dalam tanah kita. Makanya dengan menggunakan standar top ini tujuannya yang pertama mencegah
penyakit baik patah leher Kresek. atau patogen yang disebabkan oleh tanah kita, dan juga dapat mengendalikan dari semut ya sobat petani. Pasti kalau tanaman jagung itu atau benih jagung itu ketika ditanam pastinya semut itu sangat mengganggu, makanya perlu diperhatikan dalam perlakuan benih ini. Dan juga kalau untuk padi dapat mencegah dari bercak daun, kresek, dan lain-lain seperti itu ya sobat petani. Untuk keunggulan yang lain ketika menggunakan standar top ini ya sobat petani, nanti untuk perakarannya gimana itu Mas Darul? Perakarannya lebih cepat. Pertama sekali tumbuhnya lebih cepat. Tumbuh mata benihnya itu. Jadi perakarannya lebih cepat. Perakarannya juga lebih cepat, lebih panjang. Kalau kita untuk menanam pakai mesin kan butuh waktu yang singkat. Jadi bibit masih kecil. Jadi kalau menggunakan standar top ini udah bisa dipakai karena akarnya udah kuat, batangnya juga udah keras. Tapi dia walaupun keras itu hijau. Karena di standar top itu kan ada efek excellent yang bisa membantu penyerapan unsur hara yang ada di tanah. Oh iya. Dia kan ada ZPT juga. Ada ZPT-nya ya. Jadi ada ZPT-nya atau zat pengatur tumbuh untuk pertumbuhan si bakal calon tanaman seperti itu. Ini sangat direkomendasikan ya Mas Darul untuk padi dan jagung ya. Jagung, kedelai, atau lombok bisa. Kalau lombok gimana itu? Sama aja ya. prosesnya. Prosesnya sama aja. Jadi kalau lombok malah lebih hemat, penggunaan satu botol itu bisa untuk kebutuhan berapa hektar gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa digunakan di segala jenis tanaman untuk perlakuan benih ini. Nah, pasti ada yang bertanya kan kalau untuk di jagung itu kan udah ada merah-merahnya ya. Itu apakah berpengaruh ketika kita menggunakan perlakuan benih ini? Enggak ya. Malah lebih efektif nantinya ya sobat petani. Nah, ini dia ya sobat petani, setelah kita campur benihnya, kita diamkan dahulu selama berapa jam ini Bang? Itu ya bisa 24 jam lah. 24 jam ya sobat petani. Bisa digunakan di 24 untuk anunya 24 jam. Setelah itu nanti tumbuh tunas kecil baru kita sebar seperti itu ya. Ini dia ya sobat petani, ini perlakuannya nanti akan kita bandingkan ketika menggunakan standar top ini dan yang tidak menggunakan standar top ini. Ini udah dikasih benih Bang. Dahulu aja sisa kemarin. Nah, jadi kita bandingkan ya sobat petani. Tunggu video saya selanjutnya di obat pertanian ini, prosesnya dan perbandingannya yang memakai standar top ini dan tidak memakai standar top seperti itu. Sekian ya video kali ini ya sobat petani. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi petani-petani di Indonesia dalam budidaya baik tanaman jagung dan tanaman padi. Direkomendasikan menggunakan standar top ini seperti itu. Jadi proses pencampurannya tadi sudah dicampur, maka tidak di video ya kawan-kawan. Ini dia.
Sekian dari saya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap juga ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Jempol BSF untuk petani.